Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut lagi kajian kitab Unwanud Darfi fi Ilmi Sarfi karya Syekh Harun Ibn Abdul Razik rahimahullahu ta'ala. Hari ini kita masuk di pembahasan ismuz zaman wal makan. Isim zaman dan makan. Humasman, keduanya adalah isim. Yadullan, yang keduanya menunjukkan ala zamani wuku'il fi'ili, atas waktu terjadinya pekerjaan, au makani, atau tempatnya. Ini dari buku dasar ini. Dari pengenalan ilmu sorof sudah seperti ini pengertiannya. Isim zaman dan makan adalah kedua isim yang menunjukkan atas tempat terjadinya pekerjaan atau waktu terjadinya pekerjaan. Wahuma min ghairi tsulasi. Langsung dari selain tsulasi. Karena itu paling mudah. Ini namanya cara menjelaskan boleh menjadi pilihan. Karena orang menjelaskan itu adalah tidak harus berurut. Tapi boleh dahulukan lebih mudah. Kemudian yang mudah berikutnya lagi. Anda paham cara? Jadi cara menjelaskan itu tidak harus antum bilang paten. Harus ini dulu. Tidak. Pilih mana yang lebih mudah bagi orang. Dipahamkan? Karena tujuannya adalah bukan kita yang menjelaskan, bukan kita yang menulis. Tapi tujuannya bagaimana orang paham. Paham ini kan? Apa yang mudah bagi orang? Apa yang mudah bagi orang? Lihat ini, kalau antum melihat pembahasan penulis isim zaman dan makan, antum akan bilang terbalik. Kenapa selain tulati dulu, baru tulati? Karena selain tulati, itulah yang paling mudah dipahami isim zaman dan makan. Dibandingkan dengan selain tulati. Makanya Balo langsung bilang, wahuma min ghairi tulati. Dan keduanya dari selain tulati. Ala waznis mil maf'ul. Di atas wazan isim maf'ul. Langsung aman. Berarti di dhamma sama dengan fi'il mudhari, ganti huruf mudharinya dengan mim yang di dhammah sebelum akhir di fathah. Jadi langsung ya, dia adalah di atas wazan isim maf'ul. Nah, tinggal contoh. Mukhrajun, muqamun, min akhraja wa aqama. Dari kata akhraja dan aqama. Walaupun ada cerita sedikit untuk muqam, ya, asalnya adalah muqwamun. Karena kan dhamma huruf mim awal, fathah sebelum akhir. Kalau antum lihat muqam, ini tidak sama dengan teori. Tidak sama dengan teori. Maka ada cerita. Asalnya adalah muqwamun. Kemudian karena waw merupakan huruf illah, berharokat. Dan sebelumnya adalah huruf sahih sukun, maka harokatnya dipindahkan ke huruf sahih. Menjadi muqawmun. Kemudian waw diubah menjadi alif. Kemudian waw diubah menjadi alif. Iya. Selesai jadinya. Selesai. Kemudian wa minat tulati, tinggal dirinci tulatinya. Selain tulati selesai. 4, 5, 6. Selesai. Tulati ala wazni maf'al. Di atas wazan maf'al. Bifathil mim wal ain. Di fathah mim dan ainnya. Maf'al. Maf'al. In kana mudhari'uhu madmumal ain au maftuhaha. Jika fi'il mudhari'nya di dhamma ainnya, yaf'ulu. Atau di fathah ainnya, yaf'alu. Itu maksudnya. Au kana mu'tallam, atau dia mu'tallam, yaitu fi'il nakis. Ini saya sudah kasih antum di pengenalan ilmu sorof bahkan. Karena ini pernyataan mendasar. Jadi isim zaman dan makan akan berwazan yaf maf'al kalau fi'il mudhari dari fi'il itu adalah yaf'ulu atau yaf'alu. Misalnya antum dapat yaktulu, pasti maktal. Yaktubu, maktab. Yaftahu, maftah. Paham kan? Demikian pula mu'tallam. Kalau mu'tallam yaitu fi'il nakis, jangan pedulikan wazan mudhari. Kalau mu'tallam, jangan cari mudharinya apa. Pokoknya dapat mu'tallam pasti maf'al.
Anda dapat yad'u mada'a, yahdi mahda, yardo mardo. Jangan cari wazan apa. Dipahami ini? Lihat. Dipahami ini? Ini yang belum katakan. Dan sebenarnya masih kurang sedikit ini. Seandainya belum tambahkan akan lengkap. Dan saya sudah tambahkan di pengenalan ilmu sorof. Dan bukan misal. Dan bukan misal. Karena kalau misal, biar yaf'ulu, yaf'alu, yaf'ilu, tidak akan pernah maf'al. Pasti dia maf'il. Wazan kedua. Makanya kalau ditambahkan itu seperti di pengenalan ilmu sorof, itu langsung lengkap. Bukan misal. Atau mereka katakan, bukan misal wow. Paham ini? Misalnya, walada. Tidak perlu untuk lihat mudhari'nya apa. Walada. Tidak perlu lihat mudhari'nya apa. Pasti maulid. Wa'ada. Mau'id. Wajila. Padahal ini fi'il mudhari'nya yaujalu. Wajila. Maujil. Anda paham ini? Ini sudah lengkap itu. Iya. Kemudian kata beliau, makanya nanti aukana mithalan. Iya, atau kana mithalan di bab kedua wazan kedua. Nah, mansor mafta mas'a marma mauqa matwa. Iya. Lihat contohnya itu. Mas'a itu saya ada cerita sedikit. Asalnya adalah mas'ayun. Kemudian karena ya berharokat sebelumnya fathah maka diubah menjadi alif. Marma asalnya marmayun. Kemudian karena ya berharokat sebelumnya fathah maka diubah menjadi alif. Ya, mauqa asalnya mauqayun. Kemudian karena ya berharokat sebelumnya fathah maka diubah jadi alif. Matwa asalnya matwayun. Kemudian ya berharokat sebelumnya fathah maka diubah menjadi alif. Kaidah itu sederhana, itu sudah sering kita dapatkan. Iya. Wa ala wazni maf'il. Wazan kedua untuk sulasi. Di atas wazan maf'il bi kasril ain, di kasro ainnya. In kana mudhari'uhu maksurul ain. Ini kalau mudhari'nya di kasro ainnya, yaitu wazan yaf'ilu. Yaitu wazannya yaf'ilu. Paham kan? Kapan fi'il mudhari berwazan yaf'ilu? Sebenarnya saya hanya bisa pastikan akan berwazan yaf'ilu kalau dia dari fa'ala. Karena kalau dia dari fa'ila, ada memang katanya hanya 2 sahih, 13 mu'tal. Kan sebenarnya tidak dianggap jadinya. Tidak dianggap. Fa'ula ada nggak yaf'ilu? Tidak ada memang. Berarti dari fa'ala yaf'ilu. Kalau dari yaf'ilu, maka isim zaman dan makannya adalah maf'il. Maf'il. Itu caranya. Aukana misalan. Atau dia fi'il misal. Maka dia maf'il. Seandainya dia tambahkan juga. Dan bukan nakis. Selesai masalah. Jadi kata di atas tadi itu bukan misal. Yang sini bukan nakis. Anda paham ini? Jelas ini penambahannya? Langsung selesai masalah. Jadi ini fi'il misal masuk di sini. Fi'il nakis masuk di atas. Berarti di sini bukan misal, bukan nakis. Yang di atas bukan misal. Bukan misal. Nah contoh majelis. Jalasa yajlisu. Madrib daraba yadribu. Mau'id wa'ada yau'idu. Iya, maisir yasaro yaisiru. Berarti semuanya fa'ala ini. Pasti kan fa'ala. Tidak ada fa'ila. Tidak ada fa'ila. Karena yang fa'ila di dua kata. Yang sahih. Hasiba yahsibu berarti mahsib. Na'ima yan'imu berarti man'im. Tapi kan telah dikatakan itu masuk di bab fa'ala. Fa'ila yaf'alu. Berarti na'ima yan'amu man'am. Hasiba yahsabu mahsab. Jelas pembahasan kita ini? Nah, itu dia. Selesai. Kemudian setelah itu, beliau kasih kita faedah. Supaya kita tidak bingung kalau ada kata yang menyelisih teori. Kata beliau, waqad sumi'a. Dan telah didengar. Tahu didengar tak? Simai.
Minal Arabi dari orang Arab. Alfadun beberapa lafaz. Bil kasri datang dengan kasro ainnya. Wa qiyasuhal fathu sementara kiasnya adalah fathah. Ingat kita bahas ain. Kalau dia bahas itu berubah harokat ain. Iya, karena ain lah yang berubah. Jadi datang dalam didengar dari orang Arab. Beberapa lafaz di kasro padahal kiasnya di fathah. Kal masjid seperti masjid kan sajadah yasjudu seharusnya masjid kan ya ulu tapi datang didengar dari orang Arab mereka bilang apa? Masjid. Ini namanya buku lanjutan. Tidak ada di buku pertama dan kedua. Tidak ada. Saya memang tidak kasih tahu. Karena ini namanya simai. Simai. Matli dari kata tola'a. Yatlu'u. Paham kan? Iya. Atau tola'a. Yatla'u. Pokoknya yatlu'u, yatla'u. Matla'. Tapi datang apa? Matli'. Mansik. Sama. Seharusnya mansak. Mambit. Seharusnya mambat. Marfiq. Seharusnya marfak. Maskot. Seharusnya maskot. Majzir. Seharusnya majzar. Mahsyir. Seharusnya mahsyar. Masyrik, seharusnya masyrok. Maghrib, seharusnya maghrob. Paham kan? Tempat terbenam, tempat terbit. Ini namanya simai. Selesai. Isim zaman dan makan. Setelah itu, beliau kasih kita masdar mimi. Dalam bahasa Arab, kan kita sudah belajar masdar. Masdar yang pecahan. Pecahan masdar sudah. Muta'addi, lazim, sudah semuanya. Thulathi, rubai, khumasi, sudasi, sudah. Ada dalam bahasa Arab namanya masdar mimi. Masdar itu bisa dibuat. Kalau antum bingung, apa ini masdarnya kata? Masdar mimi buat. Tambahkan saja mim. Namanya masdar mimi. Fahuwa bil fathi mutlaqo. Wa ammal masdarun mimi. Adapun masdar mimi. Maka dia dengan fathah secara mutlak. Ainnya. Memang tambahkan mim di awal sama dengan zaman dan makan. Tapi kalau dia masdar mimi, dia fathah secara mutlak ainnya, yaitu maf'al. Illa fil mithal minal mithalil wawi. Sama, kecuali pada mithal waw. Fahuwa bil kasri, maka dia juga dengan kasro. Artinya gini, ketika antum mau buat fi'il menjadi masdar mimi, pasti mimi yang di fathah dan sebelum akhir fathah. Paham kan? Apapun fi'il mudhari'nya. Jangan dilihat lagi fi'il mudhari'nya. Buat saja masdar mimi. Mim yang di fathah sebelum akhir di fathah. Kecuali fi'il mithal. Kasro. Sebelum akhir. Satu-satunya dikecualikan. Adalah fi'il mithal. Contohnya mau'id. Seharusnya masdar miminya mau'ad. Seharusnya. Tapi dia dikecualikan. Menjadi mau'id. Selesai. Sekaligus dengan masdar mimi. Ada pertanyaan? Silakan. Hmm? Hmm? Yang diberlakukan yang mana? Yang mana yang berubah? Iya, yang mana yang berubah? Kan antum tanya, mana yang kita jadikan sebagai patokan? Apakah huruf pertama atau huruf akhir? Mana yang dibicarakan berubah? Yang berubah harokatnya, yang membedakannya. Ainnya. Itu mau yang antum urus. Yang dekat dengan ain. Huruf akhir yang dilihat. Nah, karena ini pertanyaan mubad muncul, disitulah kenapa beliau bilang
fi'il mu'tallam, bukan nakis. Anda paham ucapan penulis tadi? Apa dia bilang tadi penulis? Hah? Wazan maf'al. Wazan maf'al. Itu dari yaf'ulu yaf'alu yang di dhamma dan di fathah. Dan kalau dia apa? Mu'tallam. Supaya mencakup nakis dan lafid. Mafruk, makrun, sama semua. Paham saudara? Ada lagi? Ada lagi? Yang ini berlaku yang di atas 3 huruf. Masdar mimi di atas 3 huruf seperti isim maf'ul. Seperti isim maf'ul. Dah? Dengan mimi yang di dhammah. Masdar yang ada huruf mim. Namanya juga masdar mimi. Dah? Iman Syah Al-Bimawi. Apa itu Bimawi? Hah? Penyandaran ke Bima. Kan begitu? Masdar mimi. Apa itu artinya? Penyandaran ke huruf mim. Yaitu masdar yang diawali oleh mim. Paham? Penyandaran kepada huruf mim. Artinya dia masdar yang diawali oleh huruf mim. Jadi ada pabrik masdar. Selain yang kita telah pelajari, nah ada namanya masdar mimi. Jadi misalnya kotala maktal. Masdar mimi namanya. Doroba madrob. Jalasa majelas. Jika antum dapat majelas, masdar mimi. Dah? Apa fungsinya kita tahu? Beramalnya di nahwu. Zaman makan tidak beramal. Tapi masdar mimi beramal. Masdar. Nah? Enggak. Masdar mimi itu dari sulati dan selain sulati. Cuman selain sulati, mim yang di dhammah sama dengan isim maf'ul. Nah? Itu ada ya. Maisir. Ya? Konteks. Nah, konteks. Apakah dia berbicara tempat atau waktu atau masdar? Beramalnya juga nanti menentukan. Sudah? Iya. Semua sering muncul ini. Nah, misalnya antum bilang ma'rifatul abdi rabbah. Di Thalathatul Usul saja muncul. Rabbah, kenapa mansub? Maf'ulun bi. Siapa yang beramal? Masdar mimi. Dah? Cuman di situ dia kasroh. Yang simai, apakah kita tidak Enggak salah. Artinya ini simai kalau kita baca secara kias enggak salah, cuman ada simainya. Ada simai. Dah? buat sim tabdil bisa bagaimana? Bisa. Kan antum kalau susah mencari masdar, masdar mimi saja. Iya kan? Masdar mimi saja. Sudah? Terakhir ismu Allah. Ini terakhir dari tasrif. Ismul Allah ini mudah ini karena tidak ada selain tulati. Huwasmun masugun minat tulati langsung. Dia adalah isim dibuat dari tulati. Sama dari buku dasar ini. Iya? Dibuat dari tulati. Tidak ada isim alat dari selain tulati.
lima waqa'al fi'lu biwasitati, terhadap apa yang terjadi perbuatan itu dengan perantaranya. Itu namanya alat. Terjadi perbuatan itu dengan perantara alat itu. Alat untuk memukul, alat untuk minum, berarti antum lakukan perantaranya dia. Perantaranya dia. Dipahamkan? Iya. Lewat perantaranya. Misalnya laiko, menjilat. Paham kan? Alat yang antum pakai untuk menjilat, namanya apa? Mil'aqah. Jelas ini? Itu yang disebutkan. Pengertiannya. Wa auzanuhul qiyasiyah thalathah. Wazannya yang secara kias ada 3. 3 ini dari buku dasar sampai yang paling tinggi 3 itu. Karena penelitiannya memang cuma 3. Yang kiasiyah ya, yang simai tidak ada wazannya. Yang alat simai tidak ada wazannya. Yang kiasiyah ada wazannya. Mif'al, mif'al, mif'alah. Mif'al, mif'al, mif'alah. Bikasri awaliha, dengan dikasroh mimnya. Dengan dikasroh huruf pertamanya. Contohnya miftah, mihlab, mil'aqah. Selesai. Setelah itu adalah kita bahas nanti mudzakkar, muannats, ya, pembagian isim secara lengkap lagi. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu. Ini pembahasan akan lari ini setelahnya. Karena berserikat juga dengan nahwu. Sebagiannya. Cara membuat mutanna jamak berserikat. Ya, insyaallah pembahasannya akan cepat sampai dapat bab 2, bab 3. Sampai dapat bab terakhir. Baik. Subhanallah.